Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini kita berjumpa pada mata pelajaran PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Yuk kita simak video pembelajaran kita bersama-sama dengan bahagia. Silahkan. Materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah mengenai bab 1, wirausaha produk kerajinan pasar lokal. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas mengenai bagaimana rancangan kegiatan wirausaha khususnya pada kerajinan. Oke, jadi kerajinan itu memang mempunyai banyak pengertian. Di sini Bunda mengambil salah satu dari Wiyadi dan kawan-kawan tahun 1991. Mereka mengatakan bahwa kerajinan adalah sesuatu yang tercipta karena dasar yang dimiliki oleh manusia. Hal ini karena manusia memiliki tangan yang terampil untuk menciptakan dan menghasilkan suatu barang atau benda yang memiliki nilai-nilai keindahan. Kita tahu bahwa tangan kita itu diciptakan sama Tuhan dengan sangat indah dan tentunya mempunyai keistimewaan. Nah, keistimewaan ini akan bisa diterampilkan atau kita terapkan pada sesuatu yang mempunyai nilai seni dan itu bisa dijadikan sebagai kerajinan. Kerajinan ini juga bisa mengangkat dari berbagai tempat, tetapi seyogyanya kita harus melihat potensi dari lingkungan sekitar. Ini bisa disebut dengan kerajinan lokal. Lalu kerajinan lokal itu apa sih? Nah, kerajinan lokal adalah produk kerajinan yang dibuat atau diproduksi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di sekitar kita serta dapat dipasarkan secara lokal atau domestik atau di lingkungan kita. Kita tahu bahwa banyak fakta-fakta mengenai kerajinan. Yuk kita simak satu-satu fakta dari kerajinan. Pertama, bahwa proses pengerjaan produk kerajinan itu membutuhkan waktu yang lama dan hanya menghasilkan jumlah barang yang terbatas. Sehingga kita tahu bahwa peluang produk kerajinan dengan keunikannya memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition. Ini menjadi keunikan dari kerajinan. Semakin lama kerajinan, berarti setiap pembuatan tangan istimewa itu menghasilkan produk yang berbeda-beda. Ini menjadi salah satu keunikan dari produk kerajinan. Kita menuju ke privilege atau keistimewaannya. Apa sih keistimewaan dari kerajinan? Oke, karena tadi bisa dibahas bahwa setiap hasil dari kerajinan itu mempunyai ciri khas tersendiri-sendiri. Sehingga bisa privilege yang pertama adalah bahwa produk kerajinan itu bisa menghasilkan produk yang unik dengan jumlah yang terbatas, dapat memiliki harga jual yang tinggi. Kenapa demikian? Karena kita tahu setiap pola yang dibuat oleh tangan itu akan menghasilkan produk yang berbeda. Apalagi ketika produk tersebut dihasilkan oleh tangan-tangan yang berbeda, pasti terdapat keunikan di dalamnya. Privilege yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya lingkungan dan dapat mengurangi kerusakan lingkungan dengan pemanfaatan limbah. Kita tahu ada yang namanya tahapan atau tema Go Green, ekonomi green dan kimia hijau. Nah, barang-barang inilah yang nanti akan bisa dibuat oleh seniman atau oleh pengguna atau penikmat kerajinan untuk dibuat sesuatu yang mempunyai nilai efisiensi yang tinggi dan jelasnya harus mempunyai nilai value yang tinggi juga ya. Kita menuju ke challenge, yaitu tantangan. Pasti ketika ada yang namanya
fakta, ada yang namanya privilege, keistimewaan. Jelas sesuatu apapun itu harus dan mengalami namanya adalah tantangan atau challenge. Apa sih tantangannya dari kerajinan? Oke, kita bahas. Yang pertama adalah proses perancangan produk kerajinan yang inovatif dan original. Kita tahu bahwa dengan ciri khas tertentu berarti produk kerajinan itu harus original dan tidak ada plagiatisme. Boleh kita memberikan sentuhan yang lain tetapi tidak menjiplak dari produk orang lain. Challenge yang kedua, sebelum kita melakukan pembuatan kerajinan tersebut, setidaknya kita harus melakukan riset terhadap minat dan selera pembeli. Berbicara mengenai hasil riset pasar ini dapat menjadi dasar proses perancangan produk kerajinan yang inovatif. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha ini dikenal pula dengan sebutan 6M. M yang pertama adalah man, artinya adalah manusia. M yang kedua money, artinya uang. M yang ketiga material, artinya bahan. M yang keempat machine, artinya peralatan. M yang kelima metode, artinya cara kerja. Dan M yang terakhir, M yang keenam market, artinya adalah pasar. Oke, Bunda jelaskan satu persatu ya. Man, di mana man itu adalah personil yang terlibat dalam wirausaha, termasuk pengelolaan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat baik untuk mengembangkan produk dan maupun usaha secara umum. Man ini bisa dijadikan sebagai tenaga kerja yang profesional, dan ini adalah sebagai power man atau sebagai penunjang utama dalam sebuah wirausaha. M yang kedua adalah money. Money dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha, perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha. Kita lanjut ke mesin. Mesin di sini adalah peralatan, di mana pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu produk. Peralatan ini kita bisa menggunakan dengan peralatan yang modern maupun peralatan yang masih tradisional, tergantung bagaimana produk yang akan kita dapat atau yang akan kita buat. Ini tergantung dari bagaimana juga tenaga kerja sesuai dengan keahliannya. Sedangkan material adalah ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. Material ini juga harus kita perhitungkan karena dari material ini bahan baku yang akan dibuat juga harus ditentukan oleh seorang pengusaha. Metode merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. Maksudnya bagaimana? Dalam hal ini kita menggunakan metode cara kerja yang bagaimana. Kita harus menentukan dulu dan melihat bagaimana segmentasi pasarnya. Dan M yang terakhir adalah market. Market adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha, sehingga peluang produk diserap pasar akan lebih besar. Seorang wirausaha dalam menata sumber daya manusia itu setidaknya harus melewati 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah persiapan organisasi dan perancangan produksi. Dalam hal ini tahapan ini terdiri dari 4. Yang pertama, pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Yang kedua, menetapkan target dan strategi. 3, membuat jadwal kegiatan. 4, menetapkan biaya produksi dan harga jual pembiayaan serta alur keuangan. Ini harus dipersiapkan pertama kali oleh seorang wirausaha. Lalu tahap kedua kita mengenal adalah produksi hingga penjualan.
Tahapan ini bisa disebut juga dengan production and distribution, di mana tahap 2 ini dapat melakukan yang pertama, melakukan produksi, 2, melakukan quality control, 3, melakukan pengemasan, 4, melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Tahap 3 yang terakhir adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dalam perencanaan dengan memperbaiki dan mencoba berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Selalu dukung channel edukasi ini. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.